selamat siang pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Siti Motoharo dalam Learning Journal mingguan yang kelima ini. Dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma, MSI. Saya Siti Motoharo akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan. Perkembangan jurnalistik di dunia. Awal mulanya muncul jurnalistik dapat diketahui dari berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik, senantiasa merujuk pada Akta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Kaisar tahun 100 sampai 44 SM, Akta Diurna yakni papan pengumuman atau sejenis majalah dinding papan informasi yang sekarang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Press, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Kaisar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya Kaisar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals atau yang sering disebut dengan yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan diketahui oleh rakyatnya. Selanjutnya, sejarah jurnalistik di Indonesia. Seperti halnya di negara lain di dunia, jurnalistik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang berganti-ganti. Di Indonesia, pers mulai dikenal pada abad 18, tepatnya pada tahun 1744 ketika surat kabar bernama Batavia Noveles diterbitkan dengan pengusahaan orang-orang Belanda pada tahun 1776, terbit di Jakarta. Juga Vendivius yang mengutamakan diri pada berita pelelangan. Ketika menginjak abad ke-19, terbit berbagai surat kabar lainnya yang kesemuanya diusahakan oleh orang-orang Belanda untuk pembaca-pembaca. Orang-orang Belanda atau bangsa pribumi yang mengerti bahasa Belanda, yang pada umumnya merupakan sekelompok kecil saja. Surat yang pertama kaum pribumi dimulai pada tahun 1854 ketika majalah Biang Lala diterbitkan, disusul oleh Bro Matani pada tahun 1885. Kedua-duanya di Waterfront, dan pada tahun 1856 Sokrat Kabar Bahasa melaju di Surabaya. Sejak itulah bermuncullah berbagai surat kabar dengan pemberitaannya bersifat informatif sesuai dengan situasi dan kondisi pada zaman penjajahan itu. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa perjuangan kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan di era inilah. Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan. Koran-koran ini dilarang, akan tetapi pada akhirnya ada 5 media yang mendapat izin terbit. Yang pertama itu Asia Raja, Taja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Sedangkan sejarah pers pada abad 20 ditandai dengan munculnya koran milik bangsa Indonesia. Adapun selanjutnya peran-peran undang-undang pers di Indonesia dalam dunia jurnalistik. Media memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku halayak. Agar perilaku media selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi
regulasi yang menjamin profesionalisme media. Regulasi adalah peraturan yang harus diikuti oleh media dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Regulasi juga dapat membentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah seperti undang-undang pers atau kode etik yang berupa keputusan organisasi profesi. Seperti kode etik jurnalistik. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebut bahwa pers adalah lembaga sosial dalam wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun pengaruh undang-undang pers terhadap dunia jurnalistik, undang-undang pers memiliki pengaruh besar terhadap dunia jurnalistik di Indonesia, terutama dalam menjamin kebebasan pers, memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis, serta meningkatkan profesionalisme media di Indonesia. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjadi instrumen utama yang mengatur kebebasan pers dan aktivitas jurnalistik dengan tujuan untuk melindungi hak-hak jurnalis, sekaligus memastikan bahwa media massa dapat berfungsi tanpa interferensi berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pentingnya regulasi yang mengatur aktivitas jurnalistik menjadi semakin jelas ketika kita melihat bagaimana pers dapat berperan ganda, di satu sisi sebagai pengontrol kekuasaan dan di sisi lain sebagai potensi alat propaganda. Jika tidak diatur dengan baik, tanpa regulasi yang jelas, pers bisa dengan mudah menjadi instrumen bagi kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu yang dapat merusak objektivitas dan integritas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga media tetap independen dan bertanggung jawab. Undang-undang ini juga melindungi jurnalis dari ancaman fisik atau hukum yang mungkin timbul dari pemberitaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar. Peran kode etik jurnalis dalam dunia jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Menurut Dewan Pers Indonesia, kode etik ini mencangkup peristiwa dasar seperti kejujuran, independensi, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya kode etik, jurnalis diharapkan dapat menjaga integritas dan kredibilitas media massa dan menyampaikan berita kepada publik. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai landasan moral bagi wartawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini penting agar wartawan tidak hanya fokus pada aspek komersial atau sensasionalisme berita, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari informasi yang mereka sampaikan. Dengan demikian, penerapan kode etik jurnalistik menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan media yang sehat dan bertanggung jawab. Kode etik jurnalistik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, teman-teman. Pelanggaran dari kode etik dapat dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkan merupakan wujud profesional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kembali ke studio.